Usaha-usaha kesatuan gereja antara Protestan dan Katolik, hari ini saya ingin perjelas kembali. Tentunya bukan saya sedang menafsirkan iman Katolik, tapi saya sedang membacakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah bagaimana perjuangan keesaan gereja itu berhenti karena persoalan infalibilitas kepausan. Saya akan membacakan sedikit tentang pandangan tokoh Katolik yang bernama Hans Kung yang sangat tersohor dengan kata-katanya, tidak ada perdamaian tanpa perdamaian agama-agama. Tapi tokoh Katolik ini yang mengusahakan kesatuan gereja bersama dengan tokoh Protestan itu kemudian juga tidak diterima oleh Katolik. Hans Kung mengatakan begini, bahwa gereja harus menyerahkan sebuah klaim, maksudnya Katolik, untuk infalibilitas. Baik infalibilitas khusus yang dikatakan untuk melindungi paus dalam pengajarannya yang resmi maupun juga infalibilitas yang serupa dan lebih umum daripada gereja ketika melaksanakan fungsi yang sama. Sebagai gantinya, Hans Kung menyarankan istilah indefectibility. Setelah harfiah tidak dapat rusak, jadi bukan tidak dapat salah. Bila infallibility mengimplikasikan bahwa gereja bebas dari kesalahan dalam iman dan moral, maka indefectibility mempunyai makna yang lebih terbatas. Jadi yang mengatakan ini adalah tokoh Katolik, ya. Istilah itu mengimplikasikan bahwa meskipun gereja dapat keliru dari waktu ke waktu dalam pengajaran doktrinal, kata Hans Kung, ya, meskipun dapat keliru ya dalam pengajaran doktrinal dan moralnya, namun gereja tidak dapat menyimpang sedemikian jauh dari kebenaran sehingga berhenti menjadi bahtera keselamatan. Hans Kung menambahkan bahwa dengan demikian yang dimaksudkan di sini adalah bahwa gereja tetap di dalam kebenaran dan ini tidak dihapuskan oleh jumlah keseluruhan dari kesalahan-kesalahan individual. Jadi tawaran daripada Hans Kung, tokoh Katolik itu sendiri, sebelum Vatikan II itu adalah indefectibility, tidak dapat rusak. Kemudian Hans Kung sampai pada kesimpulan, dikatakan begini, bahwa kebanyakan dekret kepausan, saya ulangi, bahwa kebanyakan dekret kepausan yang diumumkan sebagai kebenaran yang tidak dapat keliru, itu jelas tidak demikian, maksudnya keliru ya. Sebab sekarang dekret itu dilihat sebagai sesuatu yang keliru. Jadi dekret-dekret dari paus yang tidak dapat keliru itu ternyata menurut Hans Kung ini, tokoh Katolik juga, itu keliru. Daripada memberikan suatu ringkasan yang panjang mengenai dekret itu, kemudian Hans Kung menganalisis satu dekret mutakhir dari Paus Paulus ke-6, Humanae Vitae, ya, tahun 1968, yang menurut Kung memenuhi semua persyaratan formal untuk suatu dekret yang tidak dapat keliru yang dikeluarkan pada Konsili Vatikan I. Kemudian dikatakan oleh Kung, tampaknya jelas bahwa ensiklik ini sama sekali keliru. Ya. Jadi sudah dikeluarkan itu katanya tidak keliru, tapi keliru, ya. Yakni mengutuk penggunaan berbagai cara buatan untuk pengendalian kelahiran. Jadi mengutuk ya berbagai cara, di situ katakan pengendalian kelahiran. Dalam menghadap konflik antara pemenuhan persyaratan formal dan kekeliruan dari kesimpulan ini, Hans Kung menyimpulkan bahwa pemecahan yang terbaik adalah membuang klaim infalibilitas dan mengadopsi klaim yang lebih sederhana, yaitu indefectibility, tidak dapat rusak. Usulan Hans Kung ini tidak disetujui Vatikan dan juga oleh banyak teolog Katolik, walaupun banyak orang yang setuju dengan peringatan Kung terhadap ajaran Humanae Vitae. Mereka hanya menyimpulkan
bahwa dalam keadaan-keadaan ini tidak mungkin ada suatu pengumuman yang tidak dapat keliru. Memang Harry McSorley dan orang lainnya mengemukakan bahwa ajaran itu gagal memenuhi persyaratan dari Vatikan I untuk suatu dekret yang tidak dapat keliru. Walaupun suatu diskusi yang seru terjadi selama beberapa waktu, pada akhirnya ini otoritas Katolik Roma menyensor Hans Kung dengan menolak wisuda para mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya di Universitas di Tübingen. Sejak itu, suara-suara yang mendukung status tidak dapat salah dari Humanae Vitae menjadi semakin kuat. Jadi bukannya tidak diragukan, tapi diragukan ya. Kedudukan Katolik Roma yang semakin teguh mengenai infalibilitas kepausan ini mengurangi antusiasme di antara banyak pendukung gerakan ekumenis dalam dewan gereja-gereja dunia ya. Meskipun ada penggabungan yang signifikan untuk membentuk gereja-gereja Protestan yang baru, suatu kedekatan yang serupa dengan Roma tampaknya semakin jauh. Jadi setelah Vatikan II itu, setelah pernyataan Kung ditolak, Hans Kung tertolak itu, maka sudah jelas semakin jauh adanya kesatuan gereja itu. Kemudian juga selain itu pertumbuhan berskala besar dari kemudian ada muncul evangelis konservatif segala macam itu demikian juga. Belum lagi penabisan gereja di perintah perempuan di gereja Protestan. Jadi setelah penolakan itu jadi terhadap infalibilitas paus, maka Protestan sudah tidak lagi mengusahakan persatuan. Jadi yang didengung-dengungkan oleh Patris Allegro itu adalah sebenarnya gereja universal Katolik seperti itu. Jadi kalau dikatakan dia tidak menyerang Protestan, itu tidak benar. Itu tidak benar Walaupun dia katakan dia membacakan seperti kan saya membacakan sekarang juga begitu kan. Nah seperti itu. Dan kemudian dia katakan pilih Katolik atau pilih Protestan kan gitu. Jadi sebenarnya dia sedang mempromosikan gereja universal yang saya katakan akan bahaya menjadi agama global. Dan kalau saya menjelaskan bahaya-bahayanya nanti sebenarnya teman-teman Katolik bisa mendengarkan banyak suara-suara Protestan. Jadi jangan langsung marah dengan suara-suara Protestan. Meskipun apologet Protestan itu kadang-kadang ada yang marah-marah. Tapi coba dengarkanlah. Jadi mereka juga tidak benar-benar salah gitu. Mungkin karena cara-caranya seperti itu. Tapi yang saya perhatikan memang mereka mengungkapkan memang apa adanya juga gitu. Sebenarnya sama saja dengan Patris Allegro. Mereka membaca juga buku-buku itu kemudian mengutarakan. Cuma disampaikannya seperti tidak membaca. Nah karena saya diminta juga mengatakan Patris Allegro hanya membacakan, maka hari ini saya juga membacakan. Jadi saya membacakan buku Protestantisme tentang pandangannya. Dan ini dah. Jadi teman-teman Protestan, kita orang-orang Protestan tidak lagi bergairah untuk mengadakan kesatuan gereja dengan Katolik. Jadi dengan demikian tidak perlu ada pemaksaan, penyerangan segala macam, tidak perlu Jadi kalau kemudian juga saya membacakan ini Patris Allegro dengan teman-teman dengan romo-romo nggak usah marah juga kan gitu. Kan saya hanya membacakan. Sama dengan Patris Allegro yang suka membaca-bacakan seperti itu. Jadi Protestantisme memang tidak menerima infalibilitas kepausan. Seperti itu. Karena itu berarti masing-masing beriman masing-masing. Tapi jangan gara-gara seperti itu kemudian saling memaki, saling menyerang. Biarlah kita tetap berbeda dan rukun beragama. Karena itu sekali lagi apologet Protestan, apologet Katolik, menurut saya kita sudah sama-sama jelas bahwa Katolik dan Kristen itu dan Protestan itu berbeda. Mau berdebat bagaimanapun jelas berbeda. Berbedanya di mana? Yaitu tadi hanya di infalibilitas tentang kepausan. Jadi jangan bicara yang terlalu jauh. Di sana saja karena kalau sampai hal itu kan menjadi sangat penting Karena itu sudahlah kalau teman-teman Katolik tetap memegang
infalibilitas paus dan tidak mau menerima usulan dari tokoh Katolik yang bernama Hans Kung, ya tidak apa-apa. Jadi Protestan juga memang kalau dikatakan kenapa Protestan tidak bergairah dengan perdamaian-perdamaian dunia? Ya nggak mau lah. Kalau Protestan diajak pakai nama Katolik gitu. Jadi sudah ada Protestan kan perjuangan-perjuangan dengan Dewan Gereja Dunia yang banyak gitu. Masa Protestan tidak ada gitu? Protestan kan loh gerakannya banyak, apalagi di Indonesia ini banyak sekali gitu ya. Jadi teman-teman Katolik nggak usah lah ya selalu menyerang apologet Protestan gitu. Jadi saya sarankan berdamai saja. Tidak usah menutup-nutupi, oh Mariologi ditolak, apa segala macam. Enggak, memang semuanya sudah ditolak ya. Jadi kalau Katolik mengatakan menganatemakan Protestan, Protestan juga sudah membidatkan Katolik begitu. Jadi dan kemudian ketika mengatakan infalibilitas paus, ya sama. Jadi Protestan sudah bisa tidak terima lagi. Jadi masing-masing kan ngambil iman masing-masing, jalan masing-masing. Tapi kita boleh berbeda, tapi rukun beragama gitu. Jadi sekarang kita tidak usah memperdebatkan mana yang benar mana yang salah. Ini kan iman. Jadi kalau Katolik mau beriman tentang infalibilitas kepausan, silakan. Tapi Protestan tidak. Kira-kira demikian ya, sudah cukup jelas. Juga para pendengar yang mendengarkan video saya tidak sedang menyerang Katolik, tidak juga menyerang Protestan, tapi menjernihkan. Ini adalah data ya. Saya bacakan dari buku ya Protestan, ya sejarah pemikiran Kristen Protestan itu ya. Jadi demikian ya, kalau ingin marah ya marah aja kepada gerakan-gerakan Protestan. Saya kan hanya bagian dari Protestan yang membacakan, seperti Patrice Allegro yang membacakan dokumen-dokumen dari Katolik. Terima kasih.